sebelum kita menuju ke materi, saya akan menyampaikan sedikit profil beliau. Beliau nama aslinya Burhan Sodik, cukup dua kata ya. SS ini apa tadi? Sarjana sastra. Sastra Inggris. Sastra Inggris malahan ya. Kemudian tanggal lahir Solo, titik Januari 1980. Kemudian website beliau Burhan Sodik pakai SHA ya. Burhan SHADIQ. Alamat beliau hari ini beliau di Panjangrejo, Palut, Mojokerto, Sukoharjo. Jadi kalau kita mau ke Solo dari Tamanmu, ketemu flyover, kira-kira dekat situ loh ya. Iya. Ya. Kemudian pengalaman beliau banyak sekali, panjang lebar. Mulai dari ilmunya dari radio MCFM Solo 2004, 2006, kemudian redaktur majalah Risalah tahun 2000 sampai 2004, kemudian redaktur majalah Dunia 99 sampai 2000, redaktur Terbit Aqua 2004 sampai 2005, pengajar LBA lembaga bahasa asing Interlingua 2000 sampai 2003, kemudian manajer penerbitan Al-Makhluk 2006 hingga 2008, dan yang masih sampai sekarang yaitu direktur Bahasa Media mulai November 2008 hingga hari ini. Dan skill beliau banyak, public speaking, writing, motivator. Nah, foto beliau Innallaha katabal insan fi kulli syai'. Nah, dan ini kalau ada buku banyak tadi ada nama judul ya. Sudah berapa kali sudah banyak sih. Baik, langsung kita sambut beliau, kita tanya beliau waktu untuk acara ini prime time-nya acara ini. Silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Yang saya hormati para ustadz, para ustadzah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, dan yang saya banggakan remaja putra, remaja putri. Apa kabar semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah, pagi hari ini senang sekali saya bisa mempersamai teman-teman sekalian dalam rangka bedah buku karya saya yang ke-67. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bupati Magetan, Jawa Timur, bahwa memang menulis adalah pekerjaan peradaban. Semua remaja itu sama kecuali yang menulis. Semua guru itu sama kecuali yang menulis. Semua ustadz itu juga sama kecuali mereka yang menulis. Kemudian saya ingin bercerita tentang buku ini dulu sebelum nanti kita membahas banyak hal. Pertama, kita membahas buku, biasanya seorang penulis itu akan bicara tentang proses kreatif. Proses kreatifnya bagaimana? Kok bisa muncul buku berjudul Remaja Anti Gabut? Dapat idenya dari apa? Nah, ketika teman-teman misalnya ingin menulis, biasanya ide itu bisa muncul dari manapun. Ngobrol kayak tadi bersama Pak Bupati bisa muncul karya baru. Kayak tadi saya duduk di situ, kemudian menyimak sambutan beliau, kemudian saya kepikir, wah kayaknya bagus nih kalau bulan depan saya nulis remaja dan media sosial.
Maksudnya bagaimana ternyata media sosial ini menyita seluruh perhatian anak muda. Survei terbaru dari tirto.id, anak muda Indonesia itu jumlahnya sekitar 65 juta. Dan survei dari 1.200 remaja yang ada di Jabodetabek, minimal mereka pegang HP itu sekitar 5 jam dan maksimal mereka pegang HP sekitar 24 jam. Tentu saja itu remaja-remaja di luar pesantren, karena kalau di pesantren kalian tidak diperbolehkan menggunakan HP. Nah, proses kreatif buku ini adalah ketika saya melihat di beberapa kali kajian, banyak anak-anak muda itu yang gampang sekali kena mental, gampang sekali ambruk, gampang sekali jatuh hanya karena sesuatu yang remeh. Kayak misalnya kasus Fajar Sad Boy, ya, yang akhirnya viral gara-gara nge-WA temen ceweknya tapi centang biru dan gak dibalas. Akhirnya dia merasa sangat sedih karena WA-nya gak dibalas sama temen ceweknya. Ini merupakan satu kegabutan tingkat benua Asia Tenggara, ya, di mana anak muda losing their hope, anak muda kehilangan tujuan, anak muda kehilangan harga diri, anak muda kehilangan pride, kehilangan sesuatu yang bisa mereka banggakan. Kemudian mereka lebih banyak menciptakan sesuatu yang viral tapi tidak ada manfaat. Contoh, kasus mbah-mbah di TikTok harus mandi lumpur demi mendapatkan like dan juga gift dari pemirsanya. Diminta sama anaknya, ibunya, baik tiga kubangan lumpur, ya, atau kubangan air, diberikan modal gayung, ya, dengan kamera di depan. Ya, terima kasih, ya, terima kasih, ya, terima kasih. Yuk lagi, yuk, giftnya lagi yuk. Nanti kalau dikasih gift, saya akan masuk sumur. Ayo cepet, ya. Kegabutan yang luar biasa. Belum lagi munculnya Alif Cakmeng, yang ini akan menjadi tren bahaya untuk anak muda. Gak kebayang kalau misalnya kalian meninggal masuk ke dalam kubur, ditinggal sama takziah semua, orang-orang yang takziah pulang semua, datang malaikat kemudian bertanya kepada Anda, man rabbuka? Jawabannya, kemudian man rabbuka? Kamu bertanya-tanya. Oh, bisa diajarkan ke remuk, ya. Makanya yang sedang beredar itu adalah melestarikan kegabutan. Remaja tidak tahu, going nowhere, mau kemana nggak ngerti. Maka persis seperti yang disampaikan oleh para misionaris, bahwa tugas kalian bukan membuat anak muda kita itu murtad, membuat yang pakai jilbab melepas jilbabnya, membuat yang pakai peci melepas pecinya, membuat yang Islam keluar dari Islamnya. Tugasmu itu cukup membuat mereka bingung, hidup itu untuk apa. Makanya mendekatkan masalah kepada anak muda itu penting, mengenalkan problem kepada mereka itu juga penting. Mengenalkan kondisi keumatan kita, apa yang sedang dialami oleh umat Islam, mereka sedang menghadapi apa yang sebenarnya sedang terjadi, itu penting. Untuk apa? Agar anak muda memberikan energinya, pikirannya, dan segala macam apa yang mereka miliki sebagai potensinya itu untuk berpikir ke arah sana. Makanya di bab pertama saya sengaja bawa buku sekitar 119, ya. Di depan ini 10, sisanya di luar sana untuk kalian. Nanti kalau kalian berminat silakan diambil bukunya, bahwa ke depan nanti saya kasih tanda tangan, tapi dibayar dulu ya di sana, ya. Nah, di bab pertama saya bilang di sini, apakah yang disebut dengan kegabutan? Apakah yang disebut dengan remaja? Remaja itu siapa? Kalau kalian sudah tidak mau disebut sebagai anak-anak,
sudah jengah ketika disebut genduk atau tole, ya. Sudah tidak mau dianggap sebagai anak kecil. Cek, kayak kurang kenceng ini aja. Maka kalian sudah masuk ke zona yang disebut remaja. Maka orang psikologi menyebutkan remaja itu plesetan dari rem aja, banyak-banyak direm. Karena anak muda itu remaja otaknya belum sempurna berpikirnya, jaluannya akeh tapi nggak paham resiko. Makanya kasus kelitih di Jogja, kasus anak muda suka main geng-gengan, itu karena keinginannya nafsu luar biasa. Bahkan kasus sekarang yang anaknya pejabat yang sampai penganiaya seorang anak usia 15 tahun sampai koma berhari-hari setelah menendang kepala melakukan selebrasi ala Ronaldo. Itu kan menunjukkan bahwa emosi dengan pikirannya tidak nyambung. Pengennya itu meluapkan emosinya, tapi tidak paham resikonya. Makanya kamu saksikan, kenapa kok cowok itu naik motor mesti knalpotnya dadak diblong. Wabe wong itu kupingnya tutupi. Cuma saya numpak motor widok sing ora. Kemarin ada kejadian di Tampang atau di mana itu. Blasar jiglo ya. Karena sing nulungi ya. Malah dodongake rasakno ya. Karena anak muda, makanya remaja itu kebanyakan dikatakan apa? Rem aja, banyak-banyak direm, perempuan, mbak-mbak, wis seneng drama seri Korea, wis ngentap-ngentapi. Nganti kepengin bojone sok men wong Korea. Nganti nenggon statusnya ditulis, nganti sampai apa? Di foto profilnya diganti wajahnya artis tersebut. Karena memang kesukaan mereka itu tidak dibimbing dengan ilmu. Makanya remaja ini labil. Prosesnya harus tetap didampingi, terus diarahkan. Maka kalau berada di lingkungan yang baik seperti ini, insya Allah kalian datang di tempat yang tepat, diajak ngobrol masalah ini. Tapi kalau kalian di tempat di mana zona itu adalah zona yang sifatnya netral, contoh media sosial, you are what you watch, kamu adalah apa yang kamu tonton. You are what you listen, kamu adalah apa yang kamu dengar. You are what you heard, kamu adalah apa yang kamu simak. Kalau yang kamu simak nyuwun sewu ya, lagu-lagu cengeng, maka kamu akan menjadi pribadi cengeng. Tapi kalau yang kamu simak adalah suara-suara nasib yang kemudian menggelorakan semangat, kita akan menjadi seseorang yang semangat. Makanya di sini saya sebutkan di bab pertama, ada banyak potensi pada diri kalian yang kalian harus tahu. Apa saja? Pertama adalah kelebihan pikiran. Pikiran kalian itu pinter-pinter loh. Gak percaya? Coba kalau ibumu pas ngambil rapot, muni-muni kalau gue ya, oh tak sekolah dhuwur-dhuwur rapote elek kaya ngene. Coba kamu bilang sesekali pas garap PR, Bu, ngeten mawon, nek jenengan niku kecewa dengan rapot kula, yuk sakniki joli-jolan, kula dadi ibuke, jenengan dadi anake. Manggarap PR kula. Nanti tak bingung ibu kita. Kenapa? Pelajaran sekarang lebih susah. Makanya anak SD kemarin garap soal di manakah tanaman menyimpan makanan di kambio, sedangkan manusia menyimpan makanan di jawabannya di lemari es. Ya? Agak repot juga ya. Jadi pikiran kalian itu canggih-canggih, pinter-pinter. Bahasa Inggris oke. Hampir semuanya sekarang menu-menu makanan itu bahasa Inggris. Kamu pergi ke rumah makan, pesan apa mbak? Saya pesan double sirloin steak. Apa gue? Ya kan? Ya. Ibumu bareng dikon milih, jenengan apa bu? Aku sing dawa wae. Biasanya sing dawa larang. Mix vegetables with peanut sauce. Ya. Bareng metui sego pecel mas. Ya kan? Makanya otak kalian itu cerdas, diajak ngomong masalah apa, nyambung, insya Allah nyambung. Anak SMP, SMA, jangan dipikir mereka itu diam saja, mereka mengamati.
Hiruk pikuk, bapak-bapak rebutan kursi presiden, anak-anak remaja itu mengamati. Cuma apa? Mereka nggak mau tahu. Misalnya di TKO ini, menurutmu politik Indonesia kayak wah kayak gini mas, aku gini. Lah menurutmu kamu pengen kontribusi apa? Terus aku rapat gagas mas, jadi gagas karo wong tua. Yang penting boba harganya masih terjangkau. Ya, paket data masih oke, bisa tetap nonton Netflix dan series Korea masih bisa aku tonton. Orang masalah bagi mereka. Semakin kesini pola pikir anak muda semakin pragmatis, nggak mau reno-reno, nggak mau neko-neko, yang penting kesenangannya tercukupi. Makanya kalau para pendidik tidak mendekatkan anak muda ini kepada masalah, kepada keumatan, maka saya khawatir mereka akan tumbuh menjadi individu-individu solih tapi tidak muslim. Kalau ditanya hafalan Qurannya bagus. Kalau ditanya tentang hafalan sirahnya bagus. Tapi ketika disodorkan masalah, di masjid gawe rane wong lho. Imame wis tuwa, jamaah tuwa kabeh, cah nome rene. Menurut